diciendo, andate de mi casa. Cerita dimulai pada seorang wanita yang sedang memasak di dapur. Secara aneh, dia mendengar suara orang berbicara di tempat saluran pembuangan air cuci piring. Merasa terganggu, si perempuan ini tidak jadi memasak karena tidak nyaman ketika melakukan pekerjaan. Saat sang suami pulang, memberitahu kepadanya ada suara yang aneh di tempat penyucian piring. Sang suami pun langsung mengecek apakah benar, tetapi dia tidak mendengar apa-apa dan mengatakan kepada istri, mungkin itu hanya firasat yang dialami karena terlalu capek setelah mereka bergoyang tadi malam sambil mendengarkan beberapa lagu dangdut. No sé, son sonidos que se filtran todo el tiempo. No sé, estas son cañerías muy viejas, viste, que hacen ruido. Ketika tengah malam, saat mereka sedang tidur, sang istri terbangun kebelet ke tempat WC. Sang suami tiba-tiba mendengar suara ketukan seperti orang yang sedang memukul dinding. Merasa terganggu, dia memarahi tetangga bernama Walter karena berpikir dia sedang melakukan pekerjaan untuk merehab rumah. Semakin lama suaranya yang semakin keras, si suami keluar untuk datang ke rumahnya, berdiri tepat di depan pagar dan merepet karena marah, meminta kepada Walter untuk segera berhenti mengetuk dinding karena bisa menyebabkan tetangga sebelah merasa tidak nyaman dan tidak ada tukang-tukang yang melakukan pekerjaan di tengah malam. ¿Podés dejar de golpear, boludos, que se escucha todo en mi casa? ¿Podés parar de golpear la pared? Saat masuk ke rumah, tiba-tiba mendengar lagi ketukan tersebut dan ternyata bukan dari rumah si Walter, melainkan suara dari kamar mandi rumahnya. Berpikir itu sang istri yang melakukan. Saat masuk, begitu syok melihat sang istri yang melayang dipenuhi dengan darah sambil terpental tubuhnya di atas dinding. Esoknya setelah kejadian itu, dia melaporkan kepada 3 detektif bernama Pak Anton, Lukas, dan Ibu Lia. Mereka bertanya beberapa hal yang terjadi seperti kejadian bagaimana, apa dan penyebabnya. Saat pria ini menjelaskan bahwa kejadian kepada sang istri seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bahwa itu bukanlah suatu hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Awalnya dia kira adalah tetangganya si Walter yang melakukan rehab rumah dan ternyata bukan seperti yang dipikirkan. Dia sangat shock dengan kejadian yang baru pertama kali dia rasakan. Él estaba haciendo unas remodelaciones. No, ya se lo dije todo al fiscal. Setelah mendengar ketiga detektif dari kepolisian ini menganggap bahwa itu hanyalah mitos, mereka bertiga tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan kecuali ada bukti yang dia lihat dan menganggap bahwa si pria ini mabuk atau ada sesuatu salah dengan saraf otak, menyuruh untuk datang ke dokter psikolog agar berobat dan mereka akan menyelidiki sendiri untuk memecahkan kasus ini, ingin memastikan apakah benar atau bukan yang dikatakan. Remodelaciones. Su vecino. Dario. Vecindario. Algo. Dan inilah si Walter, seorang pekerja kantor dengan gaji bulanan yang lumayan cukup untuk kebutuhan hidup. Terlihat dari wajah dan mata yang tenggelam seperti orang yang jarang tidur malam. Dia menelpon seorang dokter psikolog meminta bantuan agar mengobati penyakitnya, melainkan ada sesuatu yang terjadi di pikirannya yang menyebabkan tidak bisa tidur malam dan ingin memastikan apakah benar atau bukan yang dia lihat atau dirasakan akhir-akhir ini di dalam rumahnya tentang sosok aneh yang selalu mengganggunya, dan ingin memastikan kepada sang dokter apakah dia sakit atau hanya perasaannya saja. Los meses que al principio que llamé, por favor. Di rumah si Walter yang selalu melihat ke bawah tempat tidur, entah apa yang dia periksa, bahkan beberapa kali bolak-balik karena ada sesuatu yang merasanya tidak nyaman. Setelah minum obat penenang, Walter kembali tidur dan di sini terlihatlah bahwa tempat tidurnya tiba-tiba bergerak sendiri. Saat si Walter melihat ke bawah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat dia kembali dan terlihatlah sosok makhluk aneh tepat di bawah kasur miliknya.
Tiba-tiba lampunya menjadi mati saat ingin memeriksa dan terlihatlah kaki seseorang di belakangnya berlari dengan sangat cepat. Karena merinding, si Walter langsung menyelimuti dirinya dengan kain dan memejam mata dengan cepat agar tertidur karena merasa sangat ketakutan. Esoknya Walter membeli sebuah kamera untuk merekam dan meletakkan di atas lemari ingin memastikan untuk melihat seperti apa sosok makhluk tersebut yang akhir-akhir ini selalu mengganggunya saat ingin tidur. Setelah beberapa menit memejamkan mata, tiba-tiba kameranya terjatuh dan muncullah sosok bayangan di dinding mirip seperti manusia saat dia menghidupkan lampu dan sosok bayangan tersebut tiba-tiba jadi menghilang. Saat mengecek isi rekaman video, terlihatlah sosok makhluk yang mirip sekali dengan manusia yang tidak mengenakan pakaian. Setelah berdiri beberapa menit, ternyata makhluk ini diam-diam bersembunyi di dalam lemarinya. Setelah Walter mengetahui, langsung mengambil pistol untuk berjaga saat lemari dibuka dan ternyata tidak ada apa-apa melainkan hanya sebuah pakaian yang tergantung di dalam lemari tersebut. Saat mengecek kembali isi rekaman dan muncullah sosok makhluk itu dari lemari tepat di belakangnya dan ternyata Walter sadar karena melihat dari bayangan pistol saat ingin mengambil senjata untuk menembak. Tiba-tiba Walter berteriak seperti kesakitan, entah apa yang makhluk itu lakukan kepadanya. Di luar, satu anak kecil yang sedang bermain bola. Karena haus, anak kecil ini meminum air keran yang berada di depan rumah Walter. Muncul Walter dari jendela dengan sifat yang berbeda melainkan kejam, memberitahu kepada anak itu untuk segera menjauhi rumahnya. Karena anak kecil itu takut, secara perlahan mundur ke belakang. Tanpa sadar, sebuah mobil bus lewat dan dia tertabrak sampai menjadi tewas. ¿Qué haces? Andate de mi casa. ¡Fuera! ¡No te quiero ver por acá! Setelah kejadian itu, si Walter tidak pernah muncul lagi. Adegan pun berpindah kepada Pak Detektif Anton yang menerima telepon dari salah satu bawahannya bernama Bruce, meminta kepada Pak Anton untuk segera datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang terjadi, melainkan suatu keanehan yang tidak bisa dijelaskan dan belum pernah dia lihat sebelumnya. ¿Qué pasa? Hace 4 días ocurre ahora en llegar. ¿Está bien? Tiba di sana, Bruce memperlihatkan kepada Pak Anton salah satu anak kecil yang tertabrak di beberapa hari yang lalu. Secara aneh dia berada di dalam rumahnya entah kenapa dan menjelaskan kepada Pak Anton bahwa dia secara tak sadar melihat anak kecil itu bergerak beberapa menit yang lalu. Secara perlahan Anton mendekati untuk memastikan apakah dia masih hidup atau hanya firasat yang dirasakan oleh Bruce secara kebetulan. Tiene olor a podrido, Jano. Setelah memeriksa, ternyata mayat si anak benar-benar tidak bernafas dan Anton mematikan lampu supaya hemat listrik, menjelaskan kepada Bruce mungkin ada seseorang yang menggali mayat tersebut, bisa jadi keluarganya sendiri, dan yang dia lihat itu bukan suatu keanehan atau mistis-mistis tentang gentayangan, melainkan hanya sebuah imajinasi pikiran yang dirasakan akibat terlalu capek bekerja atau mempunyai banyak pikiran. Dan pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar sesuatu yang jatuh saat lampu kembali dihidupkan. Melihat anak kecil tersebut tiba-tiba jadi berubah posisi. Merasa ada sesuatu, Anton mendekatinya lagi dan ternyata si anak memang tidak lagi bernyawa. Menganggap itu hanya angin, Anton mengatakan kepada Bruce bahwa dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang mistis dan dia mengatakan kepada Bruce untuk meminta persetujuan kepada keluarga si anak agar dia ditanam dengan lapisan semen supaya mayat si anak tidak bisa digali kembali. Me encierran en un loquero
Y dado este escenario, Dan ternyata diam-diam Anton sedikit mempercayai dengan yang mereka katakan, cuma agak masih ragu dengan kejadian yang dialami oleh beberapa orang ini, seperti anak itu istri si pria ini dan berita tentang misterinya rumah Walter secara tiba-tiba dia jadi menghilang. Anton tidak mengatakan kepada mereka dengan jelas karena ingin memastikan sendiri apakah benar atau bukan. Que usted nos firme algunas autorizaciones. La aprobación del comisario. Akhirnya Anton kompromi dengan kedua detektif ini untuk memeriksa dan ingin melihat sendiri yang mereka katakan dan meminta sebuah tanda tangan surat persetujuan kepada si pria ini termasuk si Bruce untuk tinggal beberapa malam di rumah mereka serta rumah si Walter agar detektif ini bisa mendapatkan jawaban untuk memecahkan kasus tersebut. Su casa. Bueno, pasar unas noches en su domicilio. Gracias, señor. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, malamnya ketiga detektif ini langsung pergi menginap di rumah mereka. Ibu Lia sendiri masuk ke rumah si pria yang di awal dan Pak Anton memutuskan tinggal di rumah Bruce dan Lucas lebih memilih rumah si Walter yang terasa horor sambil ditemani oleh Bruce untuk menjadi teman ngobrol nanti saat di dalam. La van a necesitar. Mereka bertiga masing-masing mempersiapkan alat secara spiritual, bisa dikatakan sebuah alat untuk mendeteksi sesuatu yang tidak dapat dilihat seperti kemunculan-kemunculan makhluk halus atau gaib agar mereka bisa mengetahui jika sosok tersebut muncul atau mendekat maka alatnya akan bergerak. Sí. Es normal. Di rumah Walter, Lucas bersama Bruce memeriksa ke dapur untuk mengecek keadaan apakah ada yang bisa mereka temukan atau sesuatu petunjuk, dan tanpa sengaja mereka berdua melihat sesuatu yang aneh, melainkan beberapa sendok dan pisau bergantungan di bawah lemari seperti ditarik oleh sebuah medan magnet. Di saat Lucas ingin memeriksa apakah ada tadi magnet atau sejenis alat lainnya, dan tiba-tiba tangannya tertusuk dengan pisau yang secara aneh bergerak sendiri. Mereka berdua seketika menjadi panik karena ketakutan dan Lucas menyuruh Bruce untuk diam sejenak. Ternyata ada sesuatu sosok dalam lemari yang sedang menghisap darahnya. Bruce pun segera mengambil pistol untuk menembak. Saat dibuka, ternyata tidak ada apa-apa dan Lucas menarik pisau di tangan secepat mungkin lari ke ruangan utama untuk mengobati tangannya yang terluka. Nido. Dentro del nido. Creo que estamos en el nicho. Di tempat Anton, tiba-tiba alat deteksinya menjadi bergerak, sadar bahwa ada sesuatu yang muncul. Saat ingin memeriksa, tiba-tiba dia menerima telepon dari Bruce memberitahu kepada Anton bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di tempat mereka. Saat ingin menjelaskan dengan detail, tiba-tiba Anton melihat seseorang di rumah sebelah melalui jendela. Karena berpikir itu Bruce, menanyakan dia posisinya saat ini. Tapi secara aneh, saat Anton melihat dengan pandangan yang berbeda, terkadang muncul dan secara aneh jadi menghilang. Dan tiba-tiba la ventana no sos vos, ¿no? setelah kemunculan makhluk itu di depan jendela Anton, entah apa yang terjadi kepadanya tidak diperlihatkan, namun pembicaraan menjadi putus secara tiba-tiba. Jaringan HP menghilang di tempat lokasi Bruce. Di tempat Ibu Lia, alat deteksinya juga bergerak secara aneh. Air keran hidup sendiri. Sadar bahwa sosok itu sudah muncul, Ibu Lia segera pergi untuk memeriksa keadaan. Dan dia menemukan sebuah lubang di dinding rumah seperti dihancurkan oleh seseorang. Ibu Lia pun langsung melihat ke dalam untuk memeriksanya. Adegan berpindah, Lucas memperlihatkan sesuatu kepada Bruce di bawah tempat tidur si Walter. Ketika Bruce melihat, ternyata tidak ada apa-apa. Saat Lucas memperlihatkan dari pandangan arah yang berbeda, terlihatlah dengan sangat jelas sosok makhluk tersebut yang menyeramkan sekali. Bukan lain adalah makhluk yang selama ini meneror Walter dan tetangganya termasuk warga setempat.
y tiempo. Darkness and light. Secara tiba-tiba makhluk ini mengamuk dan membunuh salah satu di antara mereka berdua, melainkan si Lucas, dan Bruce berhasil kabur menyelamatkan diri masuk ke rumah tempat Anton berada. Tiba di sana, melihat Anton tidak ada dan menemukan kumpulan kaca dari sebuah jendela tempat Anton berdiri tadi, dan secara aneh dia mendengar suara seseorang dari dalam lemari piring. Saat merobek, melihat Anton yang sudah menjadi seperti zombie, seketika Bruce menjadi ketakutan dan meninggalkan rumah tersebut untuk bertemu dengan Ibu Lia. Límpiese las manos. Límpiese. No tiene que... Di sana Bruce menjelaskan semua kepada Ibu Lia tentang yang dia lihat barusan yang terjadi kepada Anton dan Lucas. Bruce meminta kepada Ibu Lia untuk segera menghentikan penyelidikan ini dan mengajak Ibu Lia untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Ibu Lia menegaskan kepadanya untuk harap tenang dan sabar ketika menghadapi sesuatu masalah apapun karena terlalu menganggap remeh, dan tiba-tiba ya, kepala Ibu Lia ditarik oleh makhluk tersebut melalui lubang dinding dan Ibu Lia pun dibunuh pada saat itu juga. Bruce yang melihatnya langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri karena mereka bertiga sudah tewas. Hanya tersisa Bruce seorang, maka Bruce mengambil keputusan untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan mengambil minyak bensin dalam mobil dan membakar ketiga rumah tersebut agar semua makhluk itu menjadi musnah. Setelah beberapa hari kejadian, datang ketiga detektif lain menemui si pria ini, menanyakan beberapa hal seperti ketiga detektif sebelumnya. Namun, ada suatu hal yang tak terduga terjadi saat mereka sedang berbicara. Si pria ini menunjukkan ke belakang mereka secara aneh, kursinya bergerak sendiri dan tiba-tiba dan film pun tamat. Suatu hal yang ingin saya sampaikan dalam film ini, secara supranatural tidak dijelaskan dari mana asalnya dan kenapa makhluk itu tiba-tiba bisa muncul. Mungkin bisa dikatakan salah satu makhluk-makhluk peninggalan Belanda zaman dulu yang diketahui bahwa makhluk ini ternyata sangat takut dengan cahaya. Bisa dilihat saat adegan Lucas menunjukkan kepada Bruce, makhluk ini sukanya di tempat-tempat yang gelap tetapi tidak bisa dilihat kecuali dari arah sudut pandang yang berbeda, dan bisa juga dengan sebuah bantuan dari cahaya. Berbeda dengan makhluk supranatural di negara kita pada umumnya, jika digelap terlihat dengan jelas walaupun seperti bayang-bayang, dan jika di waktu hari terkadang ada juga yang sesekali tanpa sengaja kita bisa melihatnya, dan bahkan sering sekali kita temukan di semak-semak bersama pasangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Terima kasih karena sudah menonton. Sehat selalu buat keluarga kita semua. Amin.